Selamat pagi jemaat Tuhan semua. Apa kabar jemaat Tuhan? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya kita semua diberi kesehatan dan semangat yang luar biasa oleh Tuhan agar kita dapat menyertai ibadah online kita pada pagi ini. Amin. Saya juga sangat bersyukur karena kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan agar kita dapat menyertai ibadah online kita bersama-sama sekali lagi pada pagi ini. Walaupun tidak bersama secara fizikal, tetapi saya percaya Tuhan akan terus tetap bersama dengan kita dalam ibadah online kita pada pagi ini. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi ini, mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan atas kesehatan yang luar biasa yang telah Kau berikan kepada kami pada setiap minggu dan pada hari ini juga Tuhan. Bapa, kami juga sangat bersyukur Tuhan atas berkat-berkat Engkau ke dalam kehidupan kami juga Tuhan sepanjang minggu ini dan yang sebelumnya juga Tuhan. Kami sangat bersyukur juga Tuhan karena kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan Bapa. Sebentar nanti Tuhan kami akan beribadah secara online ya Tuhan. Kau terus berkati ibadah kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak bersama secara fisikal ya Tuhan, tapi kami percaya Kau akan terus bersama dengan kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan. Bapa, bagi anak-Mu yang tidak berkesempatan untuk mengikuti ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan, Kau terus berkati mereka juga Tuhan, dan Kau lindungilah mereka juga Tuhan, walau dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan Kau akan terus menjaga mereka Tuhan. Bapa, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Kau sebentar nanti ya Tuhan, Kau pakailah dia dengan luar biasa ya Tuhan. Kau berbicara melalui dia ya Tuhan, agar kami diberkati dengan firman yang akan disampaikan sebentar nanti ya Tuhan. Karena kami percaya anak-anak-Mu yang mendengar firman Kau sebentar nanti Tuhan rindu akan firman Kau ya Tuhan. Bapa, bagi kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang berada di udara yang tidak senang dengan ibadah online kami ya Tuhan, kami tolak dan kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Kau berada bersama dengan kami ya Tuhan, dan tentera-tentera surgawi-Mu juga Tuhan akan melindungi kami sepanjang online ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang
cintaku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti senam nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembah. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala hormat, senam hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kami sembahkan Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, sembahkan segala hormat, senam hatiku menyembah. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Jemaat Tuhan, SIB Nilai yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat bertemu dan selamat beribadah untuk kita semua, dimanapun Anda sedang berada bersama dengan keluarga Anda masing-masing pada saat ini, bahkan yang berada di college, bahkan berada di tempat pekerjaan Anda. Tuhan memberkati. Tetap menjaga kesehatan, stay safe, kita jaga kita, dan tetap terus dalam pemeliharaan Tuhan, dan tetap terus bersemangat di dalam Yesus Kristus. Pagi-pagi ini jemaat Tuhan, kita bersyukur karena diberi kesempatan masih lagi untuk dapat beribadah secara online. Secara pribadi saya mewakili seluruh kepimpinan SIB Nilai memberitahu bahwa kepada kita sekali lagi ibadah secara fisikal kita masih ditunda kepada tarikh yang akan diinfokan kepada kita semua. Yang sebenarnya kita berhasrat dan sudah bersetuju untuk membuka pada 10 Oktober, tapi memandangkan keadaan semakin meningkat, kes-kes yang ada, kita memperhatikan dan kita berbincang bersama bahwa kita menundanya kepada tarikh yang akan kita beritahu kemudian. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, dengan kesempatan ini saya mengajak kita tetap terus setia beribadah secara online bersama dan tetap terlibat bersama di dalam ibadah pemberian, ibadah doa bersama secara Zoom. Oleh sebab itu saya mengajak kita tetap bersemangat dalam keadaan kondisi pada saat ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu, kita telah masuk di dalam siri pelajaran Injil Lukas, di mana kita akan belajar tentang kasih, di mana kita belajar tentang melayani, kita belajar tentang memuridkan ataupun dimuridkan oleh kebenaran firman Tuhan oleh Yesus Kristus sendiri sebagai orang-orang yang telah percaya, yang telah dimenangkan, yang telah ditebus. Bahkan orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini mengalami pertemuan secara khusus dengan Yesus Kristus, bahkan dipulihkan, dimenangkan di dalam Tuhan dengan kebenarannya. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar satu lagi tema kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 7 ayat 36 hingga 50. Satu kisah dan perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada Simon
di dalam ayat ini seorang Farisi, bukan murid Yesus tetapi Simon, orang Farisi yang menjemput Yesus ke rumahnya untuk makan. Dan di dalam kisah ini akan muncul seorang pribadi yang akan bertemu dengan Yesus, yang akan kita pelajari. Satu kisah ini membentuk kasih yang luar biasa, kasih yang Tuhan tidak pandang rendah, di mana kasih itu mempertemukan dia dengan damai dan sukacita. Mari jemaat Tuhan, kita belajar di dalam Lukas 7 ayat 36 hingga 50 dengan satu tema, yaitu sifat kasih mulai dengan mengampuni. Sifat kasih mulai dengan mengampuni. Satu kisah yang akan membawa kita melihat betapa pentingnya kasih itu dimulakan dengan mengampuni. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih kesempatan yang indah kami dapat mendengar sabda firman-Mu pada hari ini. Hari yang baru, hari yang penuh berkat, hari yang penuh pertolongan Tuhan yang sungguh nyata. Sepanjang hidup kami menikmati anugerah-Mu. Bapa, sertai dalam penyampaian kebenaran firman-Mu, baikkan jemaat yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Pada hari ini, kiranya Engkau memberkati, berikan hikmat dan urapan dan kasih-Mu dan pengertian oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati seluruh keberadaan jemaat, dimanapun mereka berada pada saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan dikuatkan, disegarkan kembali oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kenapa saya membawa tema sifat kasih adalah mengampuni? Mulai dengan mengampuni. Setiap pribadi orang yang datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka, hati yang rindu dan haus, Tuhan mulai dengan mengampuni mereka. Keteladanan Yesus dengan mengampuni orang, dan Yesus telah memberikan tunjuk teladannya kepada kita dari ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, memberikan putranya yang tunggal kepada kita. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Kasih adalah satu sifat karakter yang harus kita hidupi. Dan itu akan mengalir di dalam diri kita dengan secara otomatiknya kita akan belajar mengampuni. Mari jemaat Tuhan, kita lihat beberapa ayat yang saya bacakan kepada kita. Saya tidak membacanya semua, tetapi ada beberapa ayat yang saya akan bacakan untuk kita. Di ayat Lukas 7 ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wang. Ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jemaat Tuhan, mulai dengan kasih. Yesus mengasihi kita, mengampuni kita, dan membenarkan kita datang di hadapannya dengan secara cuma-cuma. Seperti yang perempuan yang berdosa ini lakukan. Saya percaya jemaat Tuhan, wanita ini telah banyak mendengar pelayanan-pelayanan Yesus. Dia telah melihat dan secara pribadinya mengetahui
bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat mengampuni manusia yang berdosa. Nah, hari ini kita akan belajar sifat dan karakter dan apa yang kita dapat hidupi daripada nilai kisah ini. Kita akan lihat perbezaan dan perbandingan Simon orang Farisi dengan wanita yang berdosa ini. Kalau kita lihat jemaat Tuhan, kisah ini tadi, wanita itu mendengar Yesus ada di rumah Simon orang Farisi itu, dan dia bergesa-gesa datang kepada Yesus. Apa yang dia lakukan? Pertama, dia terus sujud di kaki Yesus. Dia menangis, dia menyeka kaki Yesus, mencuci kaki Yesus dengan rambutnya, dan meminyakinya dengan minyak yang mahal. Kalau kita lihat, wanita itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak narsuatu yang murni dengan harga 300 dinar. Siapa di sini suka membeli minyak wangi dengan harga yang mahal? Ada yang berani invest untuk harga yang mahal untuk minyak? Benar? Ada yang suka kumpul koleksi minyak wangi, sanggup membayar harga. Tetapi wanita ini saya percaya dia telah menyimpan dan telah menjaga minyak wangi itu dengan sebaik-baiknya, karena di zaman itu orang Yahudi ataupun kehidupan pada masa itu, jika seseorang wanita menyimpan minyak wangi itu adalah untuk persiapan pernikahan ataupun sesuatu hal yang sangat mahal yang dia harus jaga. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini, dia memberikan minyak wangi yang mahal. Kalau dilihat harga minyak wangi pada masa itu boleh pada 1 dinar dengan upah sehari bekerja. Nah, disimpulkan bahwa kenapa perempuan itu meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal, merupakan sebagai tanda bahwa si perempuan mengakui dia sebagai Mesias, penyelamat, juru selamat yang dapat menyelamatkan dia, dapat membebaskan dia, dapat memulihkan dia. Yesus diurapi, dan sebagai tanda bahwa Yesus akan diurapi, dan tanda itu sebagai kehadiran kuasa Roh Kudus yang akan dapat memulihkan setiap hati orang yang bersandar, yang percaya akan Tuhan. Setiap orang yang dipulih hatinya akan mengalami kuasa Tuhan. Hatinya diampuni, Yesus saja yang bisa dapat mengampuni manusia. Kita sebagai manusia terbatas untuk mengampuni orang. Karena setiap ungkapan pengampunan kita tanpa diungkap dengan kasih adalah sia-sia. Karena belum tentu hatinya beres. Belum tentu kita dapat mengampuni orang itu yang menyakiti kita. Tetapi hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau tekankan satu hal. Kenapa sifat kasih mulai daripada mengampuni? Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 27 mengatakan seperti ini. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Dia, seperti wanita ini dengan menangis, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah bahwa pengakuan dan menyadari keberdosaannya. Dan kita juga menyadari keberdosaan kita, hanya Yesus Kristus saja bisa mengampuni kita. Dan di saat Tuhan mengampuni kita, kasih Allah itu
tinggal diam di dalam kita karena Tuhan saja yang bisa mengampuni kita. Setelah kita diampuni, maka timbul perasaan kita mengasihi Tuhan dan kita menghormati Dia, kita menghargai Dia. Maka di situ kita dapat mengasihi sesama kita dan mengasihi diri kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kenapa saya katakan seperti itu? Saya punya pengalaman di saat saya belum percaya Tuhan. Saya hidup dalam rasa yang tidak tenang, saya hidup di dalam rasa yang stres, saya hidup rasa seperti bersalah, tidak nyaman, tidak punya damai. Karena tidak ada kasih dalam diri saya. Firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 12 kalau tidak silap saya, dunia semakin jahat, menjadikan manusia semakin dingin, dan menjadikan manusia tidak mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bahkan mengasihi diri sendiri. Di saat sifat kasih itu tidak ada di dalam diri kita, kasih yang kita peroleh daripada Tuhan, kita tidak merasakan pengampunan, kita akan merasa bersalah. Tetapi di saat kita memberi diri kita, mengaku di hadapan Tuhan, kesadari keberdosaan kita, Tuhan mengampuni kita. Pada saat itu kita mengakui dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita dimenangkan dan dilepaskan. Jemaat Tuhan, ada beberapa hal yang saya alami sendiri secara pribadi. Sebelum saya mengalami kasih Tuhan, saya tidak pernah dan saya punyai perasaan yang marah, kepahitan, dendam, tidak mengampuni. Bahkan di dalam hati saya timbul dengan berbalas dendam. Timbul dengan perasaan yang tidak nyaman. Bahkan untuk saya berdepan dengan orang yang tidak saya tidak punya masalah dengan dia pun saya rasa sepertinya tidak ada damai. Serasanya sepertinya ada hal-hal yang saya rasa tidak meyakini dia. Tapi di saat kasih Tuhan itu mengalir, tinggal di dalam saya, seperti wanita itu tadi, saya datang di hadapan Yesus, saya menangis, saya mengakui. Dan Tuhan kata, saya mengampuni, saya akan memulihkanmu. Pada saat itu, iman kita, iman saya muncul dan saya percaya kepada Tuhan. Dan apabila itu terjadi, maka saya mula mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya mula melihat orang lain dengan kasih Tuhan. Saya melihat orang lain dengan penuh kesabaran dan penuh dengan belas kasihan. Dan bukan itu saja, maka terjadi pemulihan diri saya. Saya menghargai diri saya menghiasi diri saya, kerohanian saya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengisi diri saya dengan kasih yang luar biasa, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, buah roh yang harus kita hidupi. Itu kita letakkan diri kita dan kita menghargai pribadi kita. Kita katakan bahwa saya berharga di mata Tuhan, saya anaknya yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam diri kita. Wanita ini tadi, wanita yang berdosa ini, dia bergumul dalam dosa. Dia bergumul dengan masalah. Dia bergumul dengan pandangan-pandangan orang di luar sana melihat dia berdosa. Orang-orang di luar sana melihat dia bersalah. Dia tidak berguna dan tidak berharga. Tetapi di saat dia bertemu dengan Yesus dan Yesus mengampuni dia. Dan Tuhan Yesus kata, pergilah. Di situ kasih Tuhan itu ada di dalam diri dia. Dia punya keyakinan, dia punya pemulihan, dia imannya kepada Tuhan Yesus dibangkitkan. Amin. Oleh sebab itu, hari ini jemaat Tuhan, kita belajar pada wanita ini. Yesus memperbandingkan wanita ini dengan Simon, orang Farisi.
Simon orang Farisi tadi, dia datang mengajak Yesus dan memberi makan. Tetapi apa yang, kalau kita membaca seluruh isi cerita ini, Yesus memberitahu Simon dan bertanya kepada dia, Simon, di saat aku masuk tadi, apakah engkau mencuci kakiku? Tidak. Apakah engkau datang kepadaku? Tidak. Dia hanya memberi Yesus makan. Tetapi wanita ini datang, menangis, menyekar kaki Yesus dengan rambut. Kalau dahulu jemaat Tuhan, orang Yahudi, wanita pada zaman itu, rambut adalah kehormatan. Rambut adalah perhiasan yang harus dijaga sebagai tanda penghormatan seorang wanita. Betapa dia menanggalkan statusnya ataupun kehormatannya dan menghormati Yesus, betapa tidak layaknya dia. Mari kita belajar daripada wanita ini. Betapa tidak layaknya kita, seperti kisah tentara Romawi pada minggu yang lalu. Oleh sebab itu, kita belajar jemaat Tuhan. Kenapa pengampunan harus bermula dari kasih? Pertama, mengajar kita untuk memiliki hati yang mengasihi tanpa batas. Coba bandingkan, saya tidak tahu jemaat Tuhan, tapi saya mau menjadikan diri saya sebagai kesaksian bahwa saya sendiri sudah alami. Sebelum saya percaya Tuhan, untuk mengasihi tidak mudah. Tapi setelah percaya Tuhan, saya belajar untuk mengasihi tanpa batas. Walaupun orang itu pernah merugikan saya tetap mengasihi dia tanpa batas. Yang kedua, mengajar kita mudah untuk melepaskan pengampunan. Dulu tidak mudah untuk saya meminta maaf. Sekarang, kalau jika ada perasaan yang tidak tenang di hati saya akan cepat minta maaf, walaupun kadang-kalanya itu bukan salah saya. Orang mengampuni bukan berarti Anda kalah. Tapi di saat Anda mulai mengampuni, Anda sudah menang kepada rasa bersalah. Amin. Ketiga, mengajar kita hidup dalam damai dan berdamai dengan semua orang. Kita mau setiap hari menghidupi diri kita dengan damai, dengan sukacita, kesejahteraan. Coba kalau kita mulakan hidup kita pada hari ini dengan rasa tidak damai, maka apa yang kita lakukan pada sepanjang hari itu pun tidak damai. Mari jemaat Tuhan, bangun diri Anda rasa damai di dalam Yesus Kristus. Maka Anda akan berdamai dengan orang di luar sana. Siapapun Anda jumpa, Anda akan merasa damai. Nah, tidak akan merasa meragukan, tapi ada keyakinan mengungsikan kasih Tuhan kepada mereka. Karena kamu sudah mengalami kasih. Kamu sudah mengalami damai di dalam Yesus Kristus. Seperti wanita itu tadi. Sebelum dia percaya Yesus, sebelum dia datang kepada Yesus, dia rasa bersalah, dia rasa ketakutan, dia rasa seperti dihina, dia tidak yakin. Tetapi di saat dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan beri keyakinan. Nah, saya percaya dia ada damai dan ketentraman. 4, mengajar kita menang dari tipuan iblis. Selama ini iblis menuduh kita, hei, kau itu orang yang berdosa, hei, kau orang itu tidak berguna, hei, kau orang telah melakukan hal ini. Mari datang kepada Yesus, putuskan tuduhan itu dan beritahu kepada iblis, hei iblis, saya telah ditebus, saya telah mengakui, saya telah menyadari, dan saya percaya saya telah diampuni di dalam Yesus Kristus dan saya hidup di dalam Tuhan. Amin. Itu yang harus kita deklarasikan kepada diri kita supaya kita tidak hidup dalam rasa bersalah dan tekanan dosa. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk bebas daripada terikat dosa adalah pengakuan yang sesungguhnya. Datang kepada Tuhan, mengakui dan hidup di dalam kehidupan yang baru. Maka si iblis tidak berani lagi menuduh kita, tetapi kita mendeklarasikan setiap hari bahwa setiap hari saya ikut Yesus. Amin. Yang kelima, terus menghidupi nilai-nilai kebenaran dan menjadi saksi Kristus. Di dalam kehidupan kekristenan, tidak kita harus menjadi stagnan, tetapi menghidupi nilai-nilai Kristus di dalam cabaran-cabaran hidup. Semakin dicabar, semakin kita menghidupi nilai Kristus dalam diri kita.
Semakin kita ditekan, semakin kita menerapkannya dalam kehidupan kita, dan kita menjadi saksi Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap cobaan dan cabaran yang hidup yang kita alami, jadikan itu sebagai kekuatan kita, sebagai kesaksian kita, mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita, atas penyertaannya yang sungguh nyata. Amin. Jangan mengeluh. Semakin kita di dalam tantangan, semakin kita menerapkan nilai-nilai kebenaran itu dalam kehidupan kita. Itu kasih. Kasih Tuhan itulah yang memampukan kita untuk dapat berjalan dalam kekuatannya. Jemaat Tuhan berbeza dengan kasih dunia. Kasih dunia, kasih yang sementara. Kasih yang akan memperhatikan kita di saat ada keuntungan. Kasih yang berdasar kepada perbuatan baik. Di luar sana ada kasih. Tapi kasih itu tidak akan bertahan lama. Karena kasih itu didasar dengan perbuatan baik, timbal balas. Banyak dulu kita berkata seperti ini, kalau kamu baik dengan saya baik dengan kamu. Kalau kamu jahat dengan saya 100 kali lagi jahat dengan kamu. Benar? Ada perkataan seperti itu. Tetapi kasih Yesus tidak. Nanti saya akan berikan ayat mana yang dikatakan 7 kali 70 kali minta maaf dan mengampuni. Oke? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan dan kasih. Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Wanita ini patah hati. Wanita ini tadi terluka. Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni. Sesuai kenapa setiap orang datang kepada Tuhan, dia tidak katakan sifat kasih yang pertama yang itu dengan kesabaran, dengan penguasaan diri, tidak, tetapi dengan mengampuni. Pengampunan adalah dari hati, menggambarkan hati kita di dalam pemulihan. Dan hati kita adalah gambaran hidup kita. Hati seperti kantung yang harus dijaga dan harus dipelihara. Pada minggu-minggu yang lalu kami pernah ikut seminar mengelola emosi. Kalau kita tidak lepaskan, tidak mengampuni dan datang di hadapan Tuhan, kita sedang menimbun ataupun sedang menadah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merusakkan hati kita, itu akan menjadikan kita tidak dewasa di dalam iman dan kematangan kita dalam karakter kita. Jangan biarkan sisa-sisa itu menyekat berkat-berkat Tuhan mengalir dalam diri kita. Jangan membiarkan hal-hal yang kemarahan, dendam, kepahitan, rasa kecewa, rasa tidak puas hati, yang puas hati yang mendalam sehingga merusakkan diri kita, itu menguasai diri kita dan kita tidak tenang. Lepaskan itu. Datang kepada Yesus. Seperti wanita ini, datang kepada Yesus, sifat kasih. Kasih yang dari Yesus itu yang kita harus perolehi, yang harus kita bentuk dalam hati kita, supaya hati kita memiliki hati yang hidup, hati yang bernafas, hati yang bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih akan menjadikan kita mengampuni. Kasih menjadikan kita berani melakukan tindakan itu. Kenapa, jemaat Tuhan? Ayat 11, Markus 11 ayat 25 ayat 26 mengatakan, dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekira ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ini menggambarkan bahwa kita adalah pengakuan kita. Wanita ini mulai dengan pengakuan. Tanpa pengakuan daripada mulut kita, itu bukan reaksi kita untuk mau berserah. Banyak orang berkata begini, saya datang begini, tak payahlah sebab pengakuan. Tuhan tahu bah. Tapi sebenarnya sikap hati kita yang dengan kerendahan hati mengakui saya bersalah, saya minta maaf, itu tidak memalukan kita sebenarnya, tapi memalukan iblis. Dan kita sudah menang di hadapan Tuhan. Pengakuan dari mulut kita menandakan keikhlasan dari hati kita, mengakui kesedaran ketidaklayakan kita, keberdosaan diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Nah, di dalam kehidupan kita harus benar-benar dibebaskan, dipulihkan dalam rasa bersalah, dipulihkan di dalam kehidupan, dipulihkan secara total di dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau kita memiliki hati yang benar. Apakah yang terjadi di saat kita mengampuni? Kita belajar daripada Yesus. Yesus telah mengampuni kita. Yesus telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Yang pertama, membebaskan hati kita dari ikatan dosa dan rasa tidak aman. Yesaya 30 ayat 15. Saya tidak membaca untuk kita, tapi Anda boleh membacanya. Yang kedua, pemulihan hati, dikuduskan dan hatimu menjadi baru. Ayat firman Tuhan ini saya lupa di Mazmur mengatakan seperti ini. Orang yang bersih dan suci hatinya akan melihat Tuhan. Orang yang bersih dan suci hatinya akan melihat Tuhan. Kenapa ayat itu dikatakan kepada kita? Orang yang bersih dan hatinya tidak pernah celah, maksudnya tidak ada dosa lagi dalam hatinya, maka dia akan dapat melihat Tuhan, kasih Tuhan. Tetapi kalau masih ada dosa, tidak ada pengakuan, dia masih lagi menyimpan pemberontakan dalam dirinya. Dia masih lagi menyimpan dendam dalam dirinya. Dia masih lagi menyimpan keinginan dirinya sendiri. Tapi bagaimana? Tuhan mau melepaskan kita kalau kita sendiri yang menolak, kita sendiri yang tidak mau dikoreksi, tidak mau dipulihkan. Oleh sebab itu, pemulihan hati itu harus terjadi, dikuduskan, disucikan supaya menjadi baru, hati yang baru, kantung yang baru. Amin. Yang ketiga, kita dengan senang memaafkan orang dan memiliki buah roh yang membawa damai. Siapa di sini jemaat Tuhan, kemanapun saja yang dia pergi, dia menjadi pembawa masalah? Ada? Jika ada, bertobat. Dan jika ada, minta Tuhan pulihkan supaya menjadi pembawa damai. Kenapa? Kita, orang yang sudah percaya Tuhan, yang mau mengalami kasih Tuhan, harus menjadi pembawa damai. Karena Kristus adalah pembawa damai. Kristus adalah shalom, damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau kepada diri kita, pembawa damai. Pembawa damai kepada keluarga kita, pembawa damai kepada teman kita, rekan sekerja kita, bahkan pembawa damai kepada orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Pernahkah Anda mengalami seperti ini? Orang itu baru pertama kali jumpa Anda dan orang itu akan merasa, saya sangat tertarik dengan kamu. Kamu sepertinya berbeza dari orang lain yang pernah saya jumpa. Pernah? Saya pernah, jemaat Tuhan. Saya pernah mengalami, bahkan saya duduk di stasiun KTM, di stasiun bus, tiba-tiba orang bertanya dengan kita, dan di situ waktunya kita menjadi pembawa damai dan memberitakan tentang Kristus kepada mereka. Keempat, berkat Tuhan turun di atas hidupmu dan keluargamu. Ini sedang saya alami sekarang. Pernah saya menceritakan satu waktu di mimbar bahwa saya pernah berdendam dengan ibu saya karena ibu kami telah meninggalkan kami lebih 15 tahun, tidak pernah bertanya kabar, dan kami hidup serasa sepertinya agak terluka dan tidak diperdulikan. Satu waktu jemaat Tuhan, saya pernah berkata, satu waktu nanti saya akan balas dendam terhadap ibu saya. Tetapi apa yang terjadi? Pada sudah 15 tahun pengalaman saya
mengalami rasa tidak nyaman, rasa tidak sejahtera, rasa takut, rasa sepertinya bersalah, rasanya ada yang mengikat saya. Berkat Tuhan, saya alami berkat, ada pekerjaan, tetapi sepertinya rasa tidak damai, tidak ada sukacita. Tapi apa yang terjadi jemaat Tuhan? Pada saat berapa bulan yang lepas, di mana bapak saya baru saja dipanggil Tuhan, dan bapak saya juga melepaskan pengampunan kepada ibu saya, dan kami adik-beradik juga melepaskan pengampunan kepada mama saya dan bapak kami juga. Di saat itu saya melihat kuasa Tuhan terjadi atas keluarga kami, di mana berkat Tuhan dari jasmani, kerohanian, bahkan hubungan semakin dipulihkan, dan kami merasakan itu mengalir seperti yang tidak disangka-sangka. Baru-baru ini jemaat Tuhan, saya punya adik yang autism, adik saya yang bongsu autism. Selama ini kami berpikir untuk membeli kursi roda untuk dia, karena dia kakinya yang sebelah tidak normal untuk berjalan. Kami berkata dengan mak saya, nantilah kami cari budget untuk beli untuk dia kursi roda. Tapi apa yang terjadi pada minggu yang lepas, ada satu badan kebajikan hubungi mama saya untuk ke kedai memilih sendiri kursi roda dengan harga yang Rp600, jauh daripada apa yang kami pikirkan, dan juga memberi satu lagi tongkat yang ekstra. Nah, jemaat Tuhan saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang kami alami secara pribadi sebagai orang yang telah dimenangkan, dipulihkan, adalah dengan kasih dan kuasa pengampunan dari Tuhan. Dan kami juga mengampuni dan saling mengasihi. Kalau dulu jemaat Tuhan, susah untuk saya mengampuni ibu saya. Kalau dia hubungi saya rasa seperti marah. Tetapi sekarang kalau dia menghubungi saya, ya saya rasa dengan tenang, dan kami sebagai berteman, dan kami punya sahabat, hubungan yang baik. Amin. Gak usah kasih mulai daripada mengampuni, karena Yesus sudah mengampuni kita, dan tidak harus mengampuni mereka. Dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kuasa dan hadirat Tuhan itu nyata terjadi dalam keluarga kita. Amin. Seterusnya, oleh sebab itulah kita harus belajar mengampuni setiap hari. Kalau kita lihat dalam setiap hari kita harus belajar mengampuni 77 bersama dengan 490 dalam sehari. Satu hari ada 24 jam, bermaksudnya ada bersamaan dengan 1040 menit. Jadi bahagi 1440 bahagi dengan 490 bersama dengan 3 menit. Setiap 3 menit kita harus belajar untuk mengampuni. Setiap 3 menit kita harus belajar untuk mengasihi. Amin. Itu berkat Tuhan. Apakah yang teladan yang dapat kita belajar dari perempuan ini? Ada 9 hal yang perempuan berdosa itu lakukan, yang perlu kita ingat dan perlu kita pelajari. Yang pertama, dia mendengar tentang Yesus. Kita mendengar tentang Yesus. Pada hari ini kita mendengar tentang firman Tuhan. Mari kita meresponi. Yang kedua, pergi kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Penyerahan. Yang ketiga, membawa minyak dan sesuatu yang mahal. Harga diri kita. Diri kita. Kepada diri kita itu mahal di hadapan Tuhan. Kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Yang keempat, menangis kita melihat Yesus. Menangis bukan berartinya kita sedih, tapi menangis betapa kita rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Kita rindu akan haus akan kasih Tuhan dalam hidupan kita. Sujud di kakinya, betapa merendahkan diri dan sujud di hadapan Tuhan. Menyuci kaki Yesus dengan air mata, betapa kasih Tuhan yang luar biasa. Mengelap kaki Yesus dengan rambut, penghormatan kita tanggalkan. Kita menghormati Yesus dan taat kepada Dia. Dan mencium kaki Yesus, betapa kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan yang sembilan, mengurapi Yesus dengan minyak dan sesuatu yang mahal. Dengan apa yang kita miliki, seluruh kehidupan kita, apa yang termahal dari kita berikan kepada Yesus. Dan urapan yang baru dari Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, hendaklah kamu saling bersabar dan saling mengampuni. Apabila ada yang menaruh dendam terhadap orang lain, kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampunimu. Yesus sudah mengampuni. Saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu statement. Tidak ada pengecualian dalam pengampunan. Oke? Jemaat Tuhan, tidak ada pengecualian dalam pengampunan. Bahkan dalam perkara yang kecil ataupun perkara besar ataupun yang kecil, kemarahan biasa atau luka yang dalam, kejahatan kecil atau pengkhianatan yang besar, posisi dan status kita sebagai anak Tuhan ataupun anak Allah mengharuskan kita untuk bersedia mengampuni. Sheila Irene, beautiful. Ya, amin. Mari kita mulai
dengan sifat kasih itu kita adalah mulai dengan mengampuni. Mengampuni adalah hal yang tidak mudah dilakukan oleh manusia, karena di dalam pengampunan bagi dunia adalah menjatuhkan marwah dan menjatuhkan kehormatan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, mengampuni adalah kemenangan dan pemulihan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih pengampunan yang besar yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah mengampuni kami, Kau telah membebaskan kami, dan Engkau memberikan kami kasih, dan Kau telah memulihkan hidup kami dengan kuasa yang baru, dengan pengharapan yang baru. Bapa, kami mau belajar terus mengampuni orang, dan kami mau dilepaskan, kami mau dimenangkan, kami mau dipulihkan terus menerus oleh kuasa dan kasih-Mu Bapa. Terima kasih, diberkati seluruh jemaat yang mendengar firman ini, kiranya diberkati, kiranya mereka juga mengalami kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bertemu pada minggu yang akan datang. Terus setia di dalam pelajaran siri ini. Ada hal-hal kebenaran firman Tuhan yang luar biasa akan kita pelajari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom dan selamat bertemu pada minggu ini. Saya sangat bersuka cita dan berbesar hati dapat bersama dengan Anda pada minggu ini dalam ibadah online kita kali ini. Dan saya percaya Anda semua telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah dikongsikan. Dan juga bagi Anda semua yang berada di luar sana, saya berharap kita tetaplah mematuhi SOP kemanapun kita berada, menjalani kehidupan seharian kita. Dan saya percaya kita semua tetap stay safe dan tetap menjaga kebersihan kita. Oke? Dan mari kita terus mendengar info gereja pada minggu ini. Untuk info yang pertama berkenaan dengan persekutuan doa kita yang diadakan setiap hari Isnin jam 8:30 malam. Dan saya ingin mendorong Anda semua dan menggalakkan Anda, bagi Anda yang berkelapangan, untuk tetap setia mengikuti persekutuan doa kita, yaitu pada hari esok, sebab besok adalah hari Isnin. Dan kita bolehlah bersama-sama berkongsi berkat, share bahan doa kita. Oke? Dan untuk info yang kedua, yaitu berkenaan dengan pembukaan gereja yang diumumkan seperti minggu-minggu yang lepas. Seperti sedia maklum, kita tahu keadaan COVID-19 buat masa kini tidak berapa bagus dan case pun semakin meningkat. Jadi kita mengambil langkah untuk berjaga-jaga untuk tidak membuka gereja buat masa sekarang, sehingga tarikh akan dimaklumkan kemudian. Jadi saya percaya Anda tetap setia dengan ibadah online kita setiap minggu, dan terus mengajak dan mendorong teman-teman dan keluarga Anda untuk tetap beribadah bersama. Oke? Dan untuk info yang ketiga, bagi persembahan pada minggu ini, Anda bolehlah bank in ke akaun gereja melalui saudari Vivika, yaitu saudari bendahari kita. Anda boleh berhubung dengan dia berkenaan uang persembahan kita pada minggu ini. Begitu juga dengan uang persepuluhan, Anda bolehlah terus rujuk kepada saudari Vivika. Oke, so itu sahaja buat info gereja kita pada minggu ini. Dan kita telah sampai ke penghujung ibadah online kita pada minggu ini. Dan saya harap dapat bersama dengan Anda pada minggu hadapan dalam ibadah online kita juga. Oke? Dan sebelum kita mengakhiri dan menjalani aktiviti kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa penutup.
Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat bersama dalam ibadah online ini bersama dengan teman-teman kami dan keluarga kami ya Bapa di surga. Kami ingin serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Engkau ya Bapa di surga. Engkau terus melindungi dan menjaga mereka bagi frontliners kami Tuhan. Engkau terus memimpin mereka Tuhan, berikan mereka hikmat dan kesehatan yang baik ya Bapa. Begitu juga kami yang berjauhan dengan keluarga kami pada saat ini Tuhan, Engkau tetap melindungi dan memberkati kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan COVID pada masa ini ya Bapa, bagi mereka yang berada di zona merah ya Bapa di surga Tuhan. Tuhan Engkau yang pulihkan ya Bapa di surga. Kami serahkan negeri kami sampai Sarawak juga Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan, biar Engkau yang terus melindungi ya Bapa. Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa di surga, dan untuk minggu akan datang kami akan menempuh hari-hari yang baru ya Bapa. Engkau terus menjaga melindungi kami Tuhan, bagi kami yang akan bekerja ya Bapa di surga, kemanapun kami pergi ya Bapa. Begitu juga dengan anak-anak yang ada yang ke sekolah, begitu juga ibu bapa ya Bapa. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Begitu juga kami ingin serahkan uang persembahan kami pada minggu ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah memberi Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi dan memakai Tuhan hamba-Mu Tuhan bendahari untuk terus mengelola keuangan ini Tuhan bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami biar minggu yang akan datang penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Amin. Baiklah, Tuhan memberkati dan jumpa Anda minggu hadapan.